Halo kawan maritim, jumpa lagi dalam program Kabar Maritim. Nah, gimana kabarnya nih kawan-kawan maritim di rumah? Semoga sehat selalu ya Bu. Iya. Dan pastikan untuk tetap menjaga protokol kesehatan agar kita tetap sehat selalu dan bisa menjalankan aktivitas kita. Nah, gimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah, terima kasih untuk kawan maritim yang tetap setia mengikuti video-video kita yang setiap Jumat pagi selalu tayang dengan video-video baru. Betul sekali. Ya, dan kali ini kita ada apa nih? Nah, kali ini kayaknya berbeda dengan sebelum-sebelumnya yang pasti ya Bu, karena memang tiap minggu kita tayangannya berbeda. Kali ini kita ada hubungannya nih dengan ruang pamer museum yang kita tempatin sekarang, yaitu kita ada di depannya patung Insinyur Juanda Kartawijaya. Nah, apa ya Bu sambungannya dengan tayangan hari ini? Ya, kita tahu kan Insinyur Haji Juanda itu beliau itu besar jasanya di dalam dunia kemaritiman. Nah. Ya. Yang belum tahu silahkan browsing. Ya. Karena kita juga udah pernah waktu itu. Iya, betul sekali. Satu video. Bahkan kita pernah dengan keluarga. Iya. Insinyur Haji Juanda. Nah, kalau nggak salah ini ada satu event besar nih yang sedang berjalan nih di Jakarta ya. Iya, betul sekali Bu. Di sore ini dengar-dengar akan ada satu puncak acara yaitu Maritime Award yang diselenggarakan oleh ISPEC. Apa itu ISPEC? International Seaport Exhibition and Conference, Bu. Oke, yaitu Nah, mereka tapi kerjasama juga dengan siapa aja ya kerjasamanya? Kementerian-kementerian, Bu. Ada Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, dan Kemenkomarves. Ya, jadi kementerian-kementerian yang berhubungan dengan kemaritiman, Bu. Dunia kemaritiman. Dan didukung dengan perusahaan-perusahaan BUMN Betul yang sekali. juga terkait dengan dunia kemaritiman. Salah satunya yang paling penting adalah Pelindo. Pelindo. Ya. Karena Pelindo adalah salah satu perusahaan yang terbesar mengelola pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. Ya. Jadi tentu ini sangat penting dalam mengangkat dan membesarkan terutama mendukung acara nanti malam ini yang akan diadakan puncaknya yaitu Maritime Award. Momen penting juga di tahun ini ya Bu tentang kemaritiman. Nah, sekarang kita nguping-nguping dikit nih. Apa itu siapa aja dan bagaimana tuh Maritime Award? Ya Bu, kali ini kita akan membahas dua tokoh nih Bu. Ada dua tokoh yang ternyata di event ini beliau ini digunakan sebagai award. awards. Award yang akan diserahkan kepada tokoh-tokoh, baik itu tokoh masyarakat maupun pemerintah yang berjasa Di di bidang dunia kemaritiman. Nah, siapakah tokoh itu? Yang pertama mungkin kita akan bahas dulu nih Bu, Insinyur Haji Juanda Kartawijaya yang pernah kita memang sering kita tayangkan ya Bu. Dan counter atau displaynya ada di Museum Maritim Betul Indonesia sekali. yang ada di belakang kita ini. Oke, jadi gimana nih? Siapa sih? Kenapa sih kok Insinyur Haji Juanda akhirnya ditetapkan sebagai salah satu award yang akan diserahkan di malam kepada tokohnya? Oke. Mungkin karena jasanya beliau Bu, khususnya di bidang kemaritiman, itu keren banget Bu. Beliau sangat terkenal dengan deklarasi Juanda.
Tapi sebelum ke deklarasi Juanda, Bu, kita ngobrol-ngobrol dulu tentang biografinya Pak Juanda, latar profil belakang ya. Pak Insinyur Haji Juanda ya tentunya. Ya kita tahu bahwa Insinyur Haji Juanda itu bukan sembarangan orang. Beliau keturunan dari Ningrat lah. Oh, wow. Dari namanya saja kita udah lihat bahwa dia bukan keturunan biasa ya. Apalagi setelah kita lihat latar belakang pendidikannya, di mana dia bisa sekolah itu di sekolah yang hanya anak-anak Belanda yang bisa masuk. Jadi itu sekolah-sekolah anak Belanda waktu itu. Tapi beliau bisa masuk sekolah di situ. Artinya pasti ada rekomendasi khusus untuk beliau sebagai pribumi ya. Tapi masih keturunan bangsawan. Oke. Jadi boleh gitu. Nah, ini ya, pantesan riwayat pendidikannya tuh keren banget nih. Apa aja tuh pendidikannya? Ada Holland Inland School. Sekolahnya Belanda ya, Bu? Iya, memang waktu itu zaman Belanda. Gitu. Nah, ada juga Europese Lager School. Wah, ILS. Kemudian HBS. HBS itu Hoger School te Bandung. Oh, jadi ini ada di Bandung. HIS di Bandung ya. Jadi itu sederajat seperti HIS itu seperti SMA deh. Gitu. Terus udah gitu dia ternyata bisa melanjutkan lagi teknik Hoger School di Bandung. Kayak kejuruan ya, Bu? Ya ini. itu jadi sekolah teknik ya. Lanjutan daripada level SMA gitu ya. Jadi sekarang menjadi ITB. Makanya beliau kan gelarnya insinyur. Iya, insinyur, benar sekali. Itu salah satu latar belakang pendidikan yang memang membuat beliau ketika beliau berkarir itu beliau bisa menjadi apa saja sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Iya, betul sekali. Gitu. Dan kita tercatat jabatan politik beliau atau yang pernah dijabat itu adalah, jadi beliau ini memang disebut dengan Menteri Maraton, Bu, dikenal dengan Menteri Maraton karena memang dia punya jabatan menterinya susunannya banyak nih. Menteri Pekerjaan Umum Indonesia. Itu dari tahun berapa tuh? 1948 sampai 1949. Wow, 1 tahun ya. Terus kemudian Menteri Perhubungan Indonesia. Menteri Perhubungan Indonesia itu dari 1946 sampai 1949, Bu. Terus lanjut lagi ternyata di 1950 sampai 1953. Kemudian Menteri Menteri Perhubungan tadi, Bu. Kemudian jadi dua periode. Kemudian yang paling penting ini Perdana Menteri Indonesia, Bu. Karena saat inilah beliau menetapkan yang deklarasi Juanda. Perdana Menteri pertama ya. Terus kemudian Menteri Pertahanan Indonesia. Itu dari tahun berapa tuh? Dari tahun 1957 sampai 1959. Berarti sudah kemerdekaan ya? Iya, sesudah kemerdekaan. Lanjut lagi ternyata ke Menteri Keuangan. Wah. Menteri Keuangan Indonesia. Beliau pernah mendapatkan award ya. Ada award Juanda karena terkait dengan pajak waktu itu. Itu karena beliau punya latar belakang sebagai Menteri Keuangan. Oke. Tapi yang terkait dengan dunia kemaritiman yang paling penting adalah beliau itu dikenal atau masyarakat mengenal adanya deklarasi Juanda. Nah, deklarasi Juanda itulah yang merubah merubah yang tadinya batas laut kita yang tadinya 3 mil menjadi 12 mil. Kan dari garis pantai. Jadi ternyata sebelum 1957 itu batas laut Indonesia masih menggunakan hukum laut ordinasinya itu, Bu, Belanda dari ya, Bu? Belanda yang dibuat oleh Belanda. Sehingga antar pulau itu di Indonesia, laut yang di antar pulau sesudah 3 mil itu
itu adalah laut internasional, sehingga banyak kapal-kapal di antara, dan kita bukan jadi NKRI. Iya. Kita Karena itu, yang berlaku hukum laut internasional ya, Bu. Wah. Jadi kapal asing tuh bisa bebas berkeliaran ya, berlayar di antara pulau-pulau Indonesia. Nah, akibatnya dengan deklarasi Juanda di situ ditetapkan bahwa batas laut Indonesia itu 12 mil dari batas dari garis pantai ke laut, ya, tetapi diambil dari pulau-pulau titik terluar dan ditarik garis dari situ, mengelilingi kepulauan Indonesia, sehingga disitulah Indonesia menjadi satu kesatuan. Negara tidak bisa dipisahkan gitu. Jadi laut di antara pulau itu di antara dan di dalam itu adalah milik Indonesia gitu. Jadi kapal-kapal asing yang mau lewat harus izin gitu. Nah, nggak sebebas dulu ya, Bu. Jadi memang kalau dulu tuh kita masih suka dengan sebelum adanya deklarasi Juanda, kapal-kapal asing dengan bebas bisa berlayar di antara pulau-pulau kita. Dan menikmati kekayaan laut kita, Bu. Memanfaatkan kekayaan, bahkan mencuri gitu. Nah, kalau sekarang begitu ada kapal asing mendekati 12 mil, langsung sudah kapal-kapal angkatan laut kita sudah siap memburu mereka. Oke. Jadi kita melihat bahwa memang Juanda ini salah satu putra bangsa yang sangat aktif ya, Bu. Sangat aktif dan juga sangat aktif di pemerintahan, yang beliau juga negosiator. Nah, dalam perundingan internasional. Jadi kita boleh akuilah bahwa beliau itu memang besar jasanya untuk Indonesia. Ya. Nah, kita ternyata ini Insinyur Haji Juanda itu tidak bisa dilepaskan dengan dunia kemaritiman di Indonesia. Karena itu tadi salah satu tonggaknya adalah ketika beliau mendeklarasikan deklarasi Juanda tentang batas laut batas laut untuk wilayah Indonesia. Jadi deklarasi Juanda ini memang awal dari segala kebijakan tentang kemaritiman. Kalau nggak ada deklarasi Juanda juga belum tentu nih kita bisa menikmati kekayaan alam laut Indonesia, kita bisa seperti ini menikmati negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, dan dalam konvensi hukum laut di United Nations Convention on Law of the Sea itu isinya deklarasi Juanda itu menyatakan seperti ini, bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri. Kemudian bahwa sejak dahulu kala Kepulauan Nusantara itu sudah merupakan satu kesatuan. Kemudian ketentuan Ordonansi 1939 tentang ordonansi dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia dari deklarasi tersebut dan mengandung sesuatu tujuan, yaitu mewujudkan bentuk wilayah kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat, untuk menentukan batas-batas wilayah NKRI sesuai dengan asas negara kepulauan, untuk mengatur lalu lintas damai pelayaran yang telah menjamin keamanan dan keselamatan NKRI. Nah, yang tadi disebut hukum laut UNCLOS ini ternyata itu sebelumnya yang 13 Desember 1957 ini, Bu, deklarasi Juanda itu mendapat pertentangan sebenarnya dari beberapa negara, hingga akhirnya di tahun 1983 baru ditetapkan, Bu, di dalam Konvensi Hukum Laut UNCLOS ini yang tadi. Jadi memang perjuangannya Insinyur Juanda ini menjadi acuan untuk generasi-generasi berikutnya mempertahankan wilayah NKRI kesatuan. Sampai lepas. Nah,
Jangan sampai ada pulau kita yang dikuasai oleh bangsa asing. Karena apa? Perjuangan untuk mempersatukan kepulauan-kepulauan yang di Nusantara ini tidak mudah. Tidak mudah ini perlu ternyata. perjalanan panjang. Ya. Dan ternyata beliau pernah bekerja sebagai pegawai Departemen Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Barat pada zaman Hindia Belanda tahun 1939. Yang saat itu kantor pekerjaan umumnya ada di Bandung, dipusatkan di Bandung kantor Departemen Pekerjaan Umumnya, yaitu gedungnya di mana? Di Gedung Sate sekarang jadi gitu. Gedung Sate Ya, dulu. yang sekarang Gedung Sate itu dulunya adalah Menteri Departemen Pekerjaan Umum. Dan kebetulan ayah ibu dulu bekerja di situ juga, makanya masih sempet waktu itu masih SD gitu. Jadi dari sekolah tuh naik sepeda saya. Terus kalau mampir ke ruangannya dia, nah makanya tahu banget bahwa memang dulu Departemen Pekerjaan Umum tuh adanya di Bandung. Zaman Belanda dulu departemen-departemen tuh dipisah, tidak hanya di satu kota gitu. Tapi setelah kemerdekaan untuk kemudahan koordinasi jadi dipindah semuanya ke ibu kota. Oke, Bu. Jadi ternyata memang karir selain perjalanan pendidikan yang cukup memadai, menjadi latar belakang beliau, karirnya juga memang sangat mendukung ya, Bu. Dan menarik dan beragam. Kemampuan beliau tuh luar biasa. Nah, karena seorang teknik sipil tapi bisa seorang lulusan teknik sipil tapi bisa Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan. Wah, keren banget sih, Bu. Itu adalah tokoh yang akan menjadi salah satu yang digunakan untuk award yang akan diserahkan. Siapa yang akan diserahkan kita lihat nanti. Betul. Ikuti beritanya. Banyak di media. Oke. Dan ada lagi satu tokoh lagi yang digunakan untuk award dengan kriteria yang berbeda ya. Siapa itu adalah award dengan nama Bapak Soedarpo Sastroatomo. Wah, siapa nih, Bu? Bapak ini. Pasti kalau yang sering berhubungan dengan dunia kemaritiman pasti nggak akan asing lagi. Mereka pasti udah tahu siapa itu Pak Soedarpo. Gitu. Jadi namanya Jawa, tapi lahirnya di Langkat ya, Sumatera Barat. Ternyata lahirnya di Sumatera Utara. Ya. Tahun 1937 ini 1920. Beliau ini ternyata sangat dikenal di dunia kemaritiman karena sebagai pendiri raja kapal. Raja kapal. Dikenal sebagai raja kapal. Beliau dikenal sebagai raja kapal. Itu memang sangat sangat concern di dunia perkapalan ya. Jadi beliau mempunyai armada yang cukup banyak. Di suatu saat dia malah memimpin sampai 21 perusahaan loh. Wow. Gitu di tahun 1986. Bayangkan. Dan beliau itu juga ternyata juru runding nasional. Jadi ini juga bukan kaleng-kalengan kalau bukan kaleng-kalengan. Dia orang tokoh yang luar biasa gitu loh. Karena walaupun dikenal sebagai pengusaha nih akhir-akhir ini ya mungkin ya. Pak Soedarpo ini betul-betul pengusaha yang murni ya, pengusaha betul-betul yang memang dia itulah dunia beliau. Gitu. Tapi pada masa Belanda dulu, beliau juga sempat menjadi juru runding. Nah, juru runding itu apa ya? Nasional. Artinya ketika terjadi sebelum dan sesudah kemerdekaan, bernegosiasi tentang bagaimana alih aset-aset yang dulu juga dunia kemaritiman, dunia perkapalan itu kan dikuasai oleh perusahaan-perusahaan Belanda yang memperoleh konsesi untuk mengoperasikannya itu. Nah, itu perlu ada negosiasi untuk mengalihkan
Nah, dari yang tadinya perusahaan Belanda menjadi perusahaan Indonesia. Nah, Pak Soedarpo ini ternyata punya peran juga di sini karena dia sebagai seorang pengusaha, dia tahu di mana apa-apa yang harus diambil alih, apa-apa yang bagaimana perhitungannya, karena ini antara perusahaan dan perusahaan di bawah waktu itu pemerintah Hindia Belanda dan perusahaan di bawah pemerintah Orde Baru RI gitu. Oke, nah ternyata beliau ini juga sebagai anggota perunding Indonesia dalam perundingan yang kita kenal juga, Bu, Linggarjati. Nah, setelah itu beliau menjadi anggota perwakilan RI di PBB. Tahun berapa tuh? Tahun 1948. Jadi betul-betul pada saat setelah kemerdekaan itu adalah masa-masa transisi. Nah, di situ peran beliau dan beberapa tokoh tentu banyak ya. Nah, tapi ini khusus untuk dunia kemaritiman. Untuk dunia kemaritiman ternyata Pak Soedarpo ini cukup besar perannya di dalam mengambil alih ya, pada saat transisi itu mengambil alih bisnis di dunia kemaritiman. Salah satunya beliau mendirikan PT perusahaan pelayaran yang memang terkenal saat ini, Bu. Sampai masih ada sampai masih ada. Samudra Indonesia ya. PT Samudra Indonesia, perusahaan pelayaran besar yang menguasai distribusi barang. Itu kalau kita kita lihat kapal-kapal itu dengan simbol S. Ya kan itu adalah miliknya itu termasuk perusahaan pelayaran yang tertua karena sudah ada sejak zaman sudah kemerdekaan kan beliau ada perusahaan nasional yang salah satu yang tertua. Ada beberapa tapi ini adalah yang tertua dan terutama kita lihat adalah tokoh Pak Soedarpo-nya yang punya peran yang cukup penting di dalam pengambil-alihan pengelolaan dan segala kebijakan juga kebijakan di dunia kemaritiman. Seperti tadi telah saya sampaikan bahwa ternyata tahun 1986 itu terdapat dia memimpin 21 perusahaan di dunia pelayaran. Ini kan luar biasa. Luar biasa memang. Makanya kemudian dia disebut sebagai Raja Kapal. Nah, karena perusahaan pelayaran menjadi perusahaan yang garda terdepan di Indonesia. Mantap nih. Dan pada tahun 2006 namanya masuk dalam daftar 40 orang terkaya di Indonesia. Wow. Gitu oleh majalah versi majalah Forbes. Ya oke. Juga di akhir masa tuanya memang beliau masih berjasa juga, Bu, yaitu banyak berhubungan dan membantu aktivis pergerakan, politisi serta akademisi. Wah. Ya berdasarkan karena pengalaman beliau yang begitu banyak ya, dan juga keahlian beliau juga link yang beliau miliki waktu itu sehingga memang itu digunakan untuk bisa menginspirasi generasi dan menggerakkan bidang-bidang lain ya. Dan sekarang tentu perusahaan itu masih ada. Betul sekali. Dan itu diteruskan oleh salah satu putrinya ya, yang dan tentunya putri-putrinya yang itu semangat ayahnya. Semangat perusahaan yang sudah dibangun oleh ayahnya. Dan jangan lupa beliau tuh menikah dengan Ibu Min Soedarpo. Bu Min Soedarpo itu ternyata beliau sangat aktif di dunia tekstil, kain Indonesia, karena ketika beberapa event terkait dengan kain-kain tradisional itu Ibu Min sangat aktif untuk membantu mendukung bagaimana kita melestarikan itu kain Indonesia. Satu. Nah, berhubungan dengan tekstil nih, Bu. Saya mau nanya nih, Bu. Dari tadi saya lihat baju Ibu. Ini baju pakai baju apa nih, Bu, hari ini, Bu? Kostumnya. Ini kebetulan ada salah satu kostum jaket yang dikeluarkan oleh PMLI. PMLI itu apa ya? Pelindo Pembelajaran dan Konsultasi. Nah, memang. Jadi ini supaya
juga teman-teman kawan maritim tahu bahwa kita dari PMRI ini mengeluarkan jaket seperti ini, bisa dibeli loh. Iya, benar, Bu. Kalau bisa dibeli, bisa di order di Museum Maritim Indonesia ataupun langsung ke PMLI di Ciawi. Betul sekali. Tapi please kontak, kalau susah silahkan Iya, di kontak komen. aja di komen di sini. Oke. Lumayan kok, keren kok. Keren Bu, keren Bu. Kayak anak-anak motor gitu Bu. Nah Ibu, apa lagi nih Bu? Ya kita berharap bahwa adanya Maritime Award ini Iya. juga akan menjadi salah satu informasi baru yang bisa mengangkat dan memviralkan lah ya dunia kemaritiman. Dan ternyata banyak tokoh-tokoh baik itu tokoh pemerintah maupun masyarakat biasa yang punya peran cukup besar di dunia kemaritiman gitu. Yang nanti malam mereka akan mendapatkan award, siapa aja silahkan. Jadi memang untuk mempertahankan juga nih Bu semangat generasi generasi dan muda. Untuk semangat cinta NKRI. Melalui dunia kemaritiman. Betul sekali. Oke Bu. Oke, terima kasih buat kawan maritim yang setia selama ini mengikuti video-video baru kami. Dan kalau ada pertanyaan silahkan langsung untuk bertanya di kolom komentar. Tulis aja di komentar, ya. apa-apa. Bisa gitu. juga request Bu, karena selama ini ternyata banyak kawan maritim yang mengikuti tayangan kita dan mereka merequest bahas dong tentang ini. Wah, boleh, silakan. Nanti kita akan gali nih teman-teman. Oke. Dan untuk saat ini Museum Maritim masih tutup untuk umum untuk kunjungan perorangan. Tetapi kalau ada kunjungan yang rombongan, silahkan bersurat. Gitu. Kawan maritim bisa kesini nih. Ya. Oke. Minimal 20 orang. Ya. Dan tetap menjaga prokes Bu, artinya tetap memakai masker, menjaga jarak gitu. Terutama biasanya sekolah-sekolah nih udah nanya bolak-balik, udah buka belum? Iya. Bisa bersurat aja langsung ya. Oke Bu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa sekali lagi untuk like, subscribe, and juga komen. Ya. Karena share juga Bu, share juga. Biar share, betul share, betul. Oke. Ya, sampai jumpa di acara berikutnya. Oke. Kamu, aku, cinta maritim. Kawan maritim.